Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, selamat bertemu kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutama. Kali ini akan saya sampaikan yaitu adab-adab tilawah atau adab membaca Al-Quran. Ada banyak sekali adab-adab tilawah. Banyak yang sudah kita ketahui, seperti sedapat mungkin menghadap ke kiblat, kondisi dalam keadaan suci, ikhlas karena Allah, membersihkan mulut dengan menggosok gigi atau siwak, posisi duduk yaitu menghadap kiblat. Saudaraku semuanya, tapi ada adab-adab yang sering ditinggalkan. Satu, menutup aurat dan berpenampilan baik. Ibu-ibu atau mak-mak di rumah kadang ada yang memakai daster terus membaca Al-Quran. Apa ini tidak boleh? Boleh, tapi adabnya adalah bahwa kalau kita menghadap kepada Allah itu ya sebaiknya menutup aurat. Yang kedua yaitu tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kenapa harus suci? Karena nanti kalau ada ayat-ayat sajdah kita dianjurkan untuk bersujud. Kalau kita tidak suci, masa sujud dalam keadaan tidak suci? Sujud harus suci. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Adab ini dianjurkan, meskipun mazhab lain ada yang menyebutkan tidak harus suci ketika memegang mushaf Al-Quran. Namanya adab, itu etika, tidak berkaitan dengan masalah batal atau tidak batal. Kaitannya pada nilai. Nilainya akan lebih manakala seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Nilainya akan lebih manakala seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan auratnya tertutup. 3, tenang, tumakninah dan khusyuk. Tidak perlu tergesa-gesa mengejar target. Cepat sekali bacaannya, tidak perlu. Ada beberapa orang yang terburu-buru membaca Al-Quran. Kalau mungkin di kampung-kampung luar biasa, mungkin di mushola atau masjid gantian bisa sampai 5 kali khatam dalam 1 bulan. Ya lebih baik di samping di mushola masjid juga di rumah tiap-tiap umat Islam harus dibacakan Al-Quran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terangilah rumah-rumahmu dengan salat dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi di rumah kita harus banyak dibacakan Al-Quran. Maka harus ada target personal. Selama Ramadan harus khatam 1 kali di rumah. Yang keempat yaitu melakukan sujud tilawah bila melewati ayat sajdah, baik ketika di dalam salat maupun di luar salat. Kecuali seorang makmum, maka dia wajib mengikuti imamnya. Karena itu dia tidak boleh melakukan sujud tilawah bila imam tidak melakukannya. Beberapa ayat di Al-Quran ada perintah untuk bersujud, maka kita melakukan sujud, namanya sujud tilawah. Ini sunnah, tapi di Indonesia masih belum banyak yang melakukan atau mengerjakannya.
Kalau di Mekah, Madinah sudah biasa sujud tilawah dalam keadaan salat. Tapi di tempat kita masih jarang. Dia lanjut saja membaca ayat sajdah. Mungkin perlu ada ya pencerahan atau pelatihan para imam di tempat kita, bahwa kalau ada ayat sajdah yang dibaca ya harus sujud syukur dan jamaah, tidak usah paket. Khususnya orang Indonesia, kalau di Makkah atau Madinah kadang-kadang ada yang kaget karena imamnya tiba-tiba sujud padahal belum waktunya sujud. Ya, ini perlu ada penjelasan. Kalau ada imam tiba-tiba langsung sujud, berarti ayatnya ada ayat sajdah. Saudaraku semuanya, kita sendiri di rumah, karena ini juga personal, kita baca sendirian di rumah juga sujud begitu ada ayat sajdah dan membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasawwarahu wasaqqa sama'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqina, yang artinya diriku bersujud kepada zat yang menciptakan dan membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Begitu selesai langsung bangun dari sujud. Ini yang perlu diperbaiki di tempat kita. Yang kelima, saudaraku semuanya, berhenti membaca ayat pada tempatnya guna menjawab salam, menjawab azan, menjawab orang yang bertanya, mendoakan orang yang bersin, dan lain-lain. Kadang-kadang saat membaca Al-Quran ada tamu dengan mengucap salam, kita harus berhenti dan menjawab salam. Berhentinya harus tepat di akhir ayat atau di tempat yang boleh untuk berhenti. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya.